Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sedikit dulu biar kita tetap semangat, oke? Tepuk semangat! Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hobi dan cita-cita kalian. Kenapa kita itu penting memiliki cita-cita? Kalian punya hobi? Ada keinginan? Cita-cita ingin menjadi apa? Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang hobi dan cita-cita. Kenapa kalian harus punya hobi atau harus punya cita-cita? Karena kalian itu di masa depan harus menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat, gitu ya. Tidak bisa kita kalau sudah besar hanya gini-gini aja, gitu ya, nggak bisa. Tapi kita itu harus punya motivasi untuk menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita ataupun orang lain. Ibu akan bagikan dulu ini kertas kepada kalian. Kalian pegang dulu ya. Masing-masing ibu kasih satu. Nah, sebelumnya ibu akan bertanya dulu, siapa yang tahu tugasnya dokter apa? Apa? Dokter tugasnya apa? Mengobati ya, sakit. Kalau tugasnya perawat, apa? Merawat yang sakit. Kalau tugasnya polisi, apa Dina? Menangkap orang jahat. Kemudian apa lagi ya? Tugasnya siapa? Petani apa? Menanam. Tugasnya siapa lagi? Tugasnya ibu. Ibu apa kerjanya? Sebagai tugas ibu apa? Ibu melakukan apa? Belajar di mana? Sekolah. Nah, itu adalah beberapa profesi atau pekerjaan orang dewasa. Kalau kalian nanti sudah dewasa juga, kalian akan memiliki profesi. Nah, kenapa ibu menjadi guru? Sebenarnya ibu juga bercita-cita. Pas waktu ibu kecil tuh, ibu pengen jadi apa ya setelah sudah besar? Nah, ternyata ibu menjadi seorang guru. Bermanfaat tidak kalau menjadi guru? Punya cita, karena ibu hobi, ibu tadinya hobinya menyanyi, tapi kok jadi guru? Tidak apa-apa. Hobi itu adalah kesukaan kita melakukan hal positif. Silakan kalian mau hobi menyanyi, mau hobi menggambar, hobi menulis. Kalau kalian misalkan punya hobi menulis, ketika sudah dewasa mau disalurkan hobinya menjadi cita-cita kalian, bisa. Kalian bisa menjadi seorang penulis buku, penulis skenario film, bisa ya. Kemudian bu saya mau hobinya nyanyi. Terus kalau cita-citanya yang berhubungan dengan hobi saya apa? Ada. Seperti apa? Jadi menyanyi yang profesional gitu ya. Bu, kalau saya mah hobinya menyanyi tapi seperti ibu. Cita-citanya beda lagi. Misalkannya pengen jadi perawat. Itu salah tidak? Tidak, karena keduanya memiliki hal positif ya. Keduanya hal positif dan bermanfaat. Misalkan bu, saya mah hobinya nyanyi tapi saya kalau sudah besar ingin menjadi dokter karena saya suka menolong orang. Bisa seperti itu? Saya tidak ada yang salah selama pekerjaan yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Yang penting apapun hobi kalian, kalian itu harus bisa menebar manfaat, harus jadi manusia yang berguna. Ya.
mau jadi nanti jadi pohon bisa. Silakan jajaran ini. Ayo cepat. Jangan bergerombol di belakang. Ayo Andi, Kak. Ini udah, silakan Adira ke depan. Adira tadi nulisnya apa? Silakan Adira ke depan. Adira tadi menuliskan cita-citanya apa? Cita-citanya dokter, hobinya apa? Kenapa hobi membaca? Jadi dengan membaca bisa menambah wawasan ya, menambah ilmu. Kenapa hobinya ingin menjadi dokter? Abi, silakan jelaskan. Abi tadi menuliskan hobinya apa? Hobinya main bola. Kenapa suka olahraga? Kenapa hobi main bola? Suka banget olahraga gitu ya, biar sehat badannya. Kemudian cita-citanya Abi jadi apa? Jadi polisi. Kenapa ingin jadi polisi? Ingin menangkap orang yang jahat. Oke. Bagus ya. Nah, setelah kalian menuliskan hobi dan cita-cita itu, apakah cita-cita yang kalian tulis akan tercapai? Kuncinya apa? Belajar dengan tekun, dengan giat supaya berhasil. Tidak bisa kita ingin cita-cita menjadi polisi, menjadi dokter, tapi sekolahnya sering bolos, belajarnya jarang. Jadi kalau kita ingin hasil yang maksimal, ingin cita-cita tercapai, itu juga ada kuncinya, ada syaratnya, itu harus belajar dengan tekun ya. Sebenarnya cita-cita apapun itu baik asalkan yang bermanfaat, yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar. Ya. Sekarang buka bukunya, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Soal nomor 1. Apa manfaat dari cita-cita yang kalian tulis tadi? Silakan tulis langsung jawabannya, juga tidak apa-apa. Apa manfaat dari cita-cita yang sudah kalian tulis tadi? Nanti akan berbeda-beda karena cita-cita kalian juga beda ya. Tulis manfaatnya. Sudah? Menuliskan manfaat dari cita-cita yang tadi kalian tulis. Kemudian untuk nomor 2-nya, kalian silakan menuliskan bagaimana cara-cara agar cita-cita kalian dapat tercapai. Menurut kalian cara-cara apa yang bisa kalian lakukan agar cita-cita kalian tercapai? Sudah kalian tulis jawabannya? Ada tidak di sini yang cita-citanya ingin menjadi
konten-konten yang diuploadnya itu hal positif. Ya, kita bisa tidak menjadi konten kreator biar cita-citanya tuh lebih kekinian gitu ya. Boleh, tidak apa, menjadi konten kreator juga bisa. Asalkan kalian membuat konten-kontennya yang bermanfaat, yang bisa menebar manfaat bagi orang lain. Misalkan kontennya itu cara belajar tips sukses ujian. Kalian bikin konten, kalian buat cara-caranya bagaimana, belajar rajin, buat videonya gitu ya, itu juga bisa. Nah, sekarang kalian akan lanjutkan ke SMP ya, sebentar lagi. Selain ibu cukup tidak belajar giatnya di SD saja, tidak, kalian harus belajar lebih giat lagi di SMP. Apalagi kalian sekarang akan memasuki jenjang SMP, nanti setelah SMP masuk lagi jenjang SMA yang lebih tinggi lagi, setelah SMA kuliah gitu ya. Nah, selain itu juga kalian harus selalu giat belajar ataupun belajar di sekolah manapun, apalagi tingkatannya yang lebih tinggi, kalian harus lebih fokus lagi belajar. Bu, kalau misalkan saya pengen jadi dokter, nanti saya SMP-nya SMP apa? SMP-nya misalkan SMP umum, tapi nanti ketika kalian di SMA, kalian bisa mengambil jurusan. Ada jurusan-jurusannya kalau setelah di SMA. Kalau misalkan kalian ingin jadi dokter, berarti kalian harus mengambil jurusannya itu yang berhubungan dengan kedokteran, yaitu IPA jurusan yang kalian ambil. Ya kan nanti ada jurusannya, ada IPA, ada IPS ketika di SMA. Nah, nanti juga kalian bisa mengambil, kalau kalian ingin jadi dokter, jurusan yang mau kalian ambilnya itu harus jurusan. Nah, kemudian kuliahnya tuh harus jurusan apa? Misalnya jurusannya kayak ibu, kuliahnya tidak bisa karena harus disesuaikan dengan cita-cita kalian. Kalau kalian cita-citanya ingin jadi dokter, berarti kuliahnya mengambil jurusan kedokteran. Kalau kalian misalkan ingin menjadi seperti ibu, berarti kalian kuliahnya mengambil jurusan keguruan, seperti itu ya. Udah abimah cuma nggak kuliah tuh, nggak mau kuliah, maunya keluar SMA tuh langsung kerja, bisa. Sekarang sudah banyak SMA atau SMK yang menyediakan apa, jurusan-jurusan yang langsung mengarah kepada pekerjaan. Ya, seperti di kita juga ada ya sekolah-sekolah SMK. Misalkan, Bu, saya mau jadi montir ahli bengkel yang tahu mesin-mesin. Ada kan sekolahnya di kita? Ada SMK-nya gitu ya. Bu, saya mau pinter ini, mau pinter menjahit, mau bikin baju, bikin gaun yang bagus. Ada jurusannya di SMK ya. Kalian tinggal masuk jurusan itu. Jadi setelah kalian masuk ke tingkat sekolah yang lebih tinggi, kalian sekolahnya juga harus disesuaikan, lebih difokuskan kepada cita-cita yang ingin kalian capai. Seperti itu ya. Ngerti? Alhamdulillah pelajaran yang sudah selesai. Apapun cita-cita kalian, apapun hobi kalian, lakukan dengan baik, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan menemukan jalan